Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirrabbilalamin. Wal aqibatu lil muttaqin. Wala udwana illa ala zalimin. Allahumma salli wa sallim wa barik ala nabiyyina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajmain. Teman-teman sekalian, alhamdulillah bisa berjumpa lagi dengan saya ya di kesempatan siang hari ini yang insya Allah cerah ya, dan kita masih melaksanakan saum Ramadan. Saya ingin sedikit menjawab ya tentang pertanyaan dari sebagian teman-teman ya, tidak semua, sebagian yang ada statement atau ungkapan atau apalah namanya ya, yang mengatakan, kenapa sih Ustadz ini kok yang dibahasnya setan lagi, jin lagi, gangguan jin, sihir, ain, hasud atau yang lainnya. Kenapa nggak bahas yang lain? Ya. Yang pertama saya berikan jawaban. Kapasitas saya memang di dalam masalah ruqyah syariah. Ruqyah syariah sangat terkait dengan seluk-beluk jin, ya, setan, ya, masalah-masalah yang terkait dengan gangguan jin, sihir dan sebagainya. Dan sihir itu salah satu medianya adalah jin ya, atau setan. Itu yang pertama. Yang kedua, pembahasan yang lain itu sudah banyak ustadz-ustadz yang lebih mumpuni ya, yang kapasitasnya melebihi saya ya. Mungkin yang membahas masalah fikih, masalah muamalah, masalah-masalah yang terkait dengan akidah yang lebih rinci ya, atau hal-hal yang terkait masalah lain di dalam ajaran Islam. Insya Allah sudah banyak yang menyampaikan ya. Sedangkan masalah ruqyah syariah, masalah gangguan jin, sihir terkait dengan seluk-beluk setan, memang sudah ada juga yang menyampaikan, tapi tidak sedetail yang disampaikan oleh para peruqyah. Termasuk saya bisa menjelaskan lebih detail ya, sesuai dengan Al-Quran dan As-Sunnah. Kemudian yang ketiga, karena Allah Subhanahu wa Ta'ala telah menyebutkan di dalam Al-Quran sendiri bahwa setan itu innahu lakum aduwwum mubin, bahwa sesungguhnya setan itu bagi kalian adalah musuh yang sangat nyata. Musuh itu biasanya ingin mencelakai kita, tidak senang kita mendapatkan kebahagiaan. Dan kita diperintahkan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala untuk taqarrub kepada Allah agar kita bahagia dunia dan akhirat. Setan nggak mau kita bahagia, setan nggak mau kita masuk surga, maunya kita ikut mereka ya, memasuki neraka yang penuh dengan penderitaan. Dalam Al-Quran dikatakan bahwa setan mengatakan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, Rabbi fabima aghwaytani la'aqudanna lahum siratal mustaqim. Ya Allah, karena engkau telah memvonisku sesat, maka aku akan menghalangi manusia dari jalan yang lurus, siratal mustaqim. Jalan kebaikan, jalan ke surga dihalangi, jalan ke masjid, jalan kepada ketaatan, jalan kepada akhlak yang mulia ya, kepada ibadah yang sahih, jalan kepada akidah yang lurus, itu dihalangin oleh setan. Bahkan tidak sampai di situ, dia mengatakan summa la'atiyannahum, kemudian aku akan mendatangi mereka, kita maksudnya ya, aku akan mendatangi mereka min baini aidihim, dari depannya, wa min khalfihim, dari belakang, wa an aimanihim, dari kanan, wa an syama'ilhim, dari kiri ya. Depan, belakang, kanan, kiri, itu ancaman dari setan kepada kita ya. Betul-betul dia itu sungguh-sungguh dia ingin menyesatkan kita
ingin menjerumuskan kita ke dalam azab neraka. Nah, apabila kita tidak melawannya, kita tidak mengetahui seluk-beluknya, maka kita akan celaka, ya. Maka itu alasan saya menyampaikan masalah-masalah ruqyah syariah, masalah gangguan jin, masalah sihir adalah supaya kita semua bisa mewaspadainya. Dengan kita mengenali ciri-cirinya, mengenali tipu dayanya, maka kita akan bisa menangkalnya. Secara otomatis setan akan sempit geraknya, ya. Dari depan tidak bisa menggoda, dari belakang tidak bisa, dari kanan kiri juga dia susah, ya, mencelakai kita semua. Nah, teman-teman sekalian, yang berikutnya, karena kita ini membutuhkan orang-orang yang menekuni dalam bidang ruqyah syariah, ya. Seorang ustadz, seorang mubaligh tidak serta-merta bisa meruqyah, ya. Walaupun secara dasar-dasarnya mungkin bisa, tapi secara mendetail kadang-kadang tidak bisa. Maka perlu ada orang yang menekuni secara khusus, meluangkan waktu seluas-luasnya untuk mempelajari masalah ini, sehingga umat, ya, umat di sekitar kita bisa terselamatkan dari sisi akidahnya, dari sisi ibadahnya, dari sisi fisiknya juga. Karena banyak sekali kasus yang menimpa teman-teman kita, saudara kita, yang berasal disebabkan gangguan jin, lalu mereka bingung untuk mengobatinya. Maka mereka mencari alternatif, ya, selain pengobatan medis, mereka mencari alternatif dengan pengobatan non medis, ya. Dan tidak jarang mereka larinya ke tempat yang tidak tepat, yaitu mencari pengobatan dengan cara-cara yang keliru, tidak sesuai dengan ajaran Islam, ya. Misalnya mendatangi dukun, paranormal, mendatangi tukang sihir, jelas itu bahkan menjadi kesesatan, jadi penyakit yang lebih parah kalau seperti itu. Makanya mari kita saling mendoakan saja, ya. Saya doakan para dai, para mubaligh juga konsen dalam bidangnya masing-masing demi menyelamatkan umat secara akidahnya, ibadahnya, akhlaknya, dan kita juga sebagai peruqyah fokus, ya, menekuni masalah ruqyah syariah agar senantiasa berada di jalur yang benar dan bisa menangkal, ya, gangguan setan yang ingin mencelakakan kita. Mungkin demikian jawaban dari saya, mudah-mudahan dapat dipahami dan mudah-mudahan keberadaan kami sebagai peruqyah ini bermanfaat di tengah masyarakat. Barakallahu fikum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.